Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Ketemu lagi dengan Kak Sofia di sini dan hari ini kita mau mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita mulai adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak, kami mau memuliakan nama Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak biar ketika kami memuliakan Engkau Bapak, ada hadirat-Mu Bapak turun Bapak di tempat di mana kami memuji Engkau Bapak. Kami percaya kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkenan Bapak untuk yang kami berikan Bapak kepada Engkau. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau loncat, kita mau tepuk tangan, kita mau goyang ke kanan atau ke kiri. Oke adik-adik? Oke.
cintanya Tuhan itu dalam banget buat kita. Amin. Yes. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Oke adik-adik siap? Siap. Oke, masih semangat? Pasti Siap. dong pastinya. Oke? Yes. Ayo kita nyanyi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku 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 dalam sekali. Yes. Amin, amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak terima kasih Bapak, benar Bapak bahwa cintamu dalam Bapak. Bapak, setelah ini kami mau menyembah Engkau Bapak. Kami menyiapkan hati kami Bapak untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Bapak. Kami percaya Bapak melalui lagu yang kami nyanyikan Bapak. Kami percaya Bapak ada kelepasan Bapak. Kami percaya Bapak bahwa waktu kami menyanyikan lagu ini Bapak, kami percaya kami lebih mengerti lagi Bapak kasih-Mu Bapak yang Kau berikan Bapak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari berbahasa roh adik-adik.
ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencarimu, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa.
kami mencintai Engkau Bapa, karena kami tahu Bapa Engkau pertama-tama mencintai kami Bapa. Kami tahu Bapa bahwa cintamu Bapa penuh Bapa, cintamu cukup Bapa bagi kami Bapa, sehingga kami tidak perlu melakukan apa-apa lagi Bapa, tapi kami sudah layak Bapa menjadi anak-Mu Bapa. Ketika kami datang kepada Engkau Bapa, kami berkenan di hadapan Engkau. Saat ini Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, biar kami Bapa bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengenal kami. Berikan Roh Kudus-Mu Bapa untuk memberikan kami pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang percaya berkata, amin. Halo adik-adik, balik lagi sama kakak di minggu ini. Nah adik-adik, kakak udah lama banget nih gak ketemu kalian semua. Kalian gimana kabarnya? Pastinya kalian sehat-sehat terus kan? Oh iya, sebelum kita mulai ibadah online service minggu ini adik-adik, kakak mau kasih satu info penting buat kalian semua nih. Nah, di minggu depan adik-adik ada teman-teman kalian yang berulang tahun loh. Kira-kira siapa ya? Yang pertama ada Christian pada tanggal 2 Agustus. Yang kedua ada Vivi pada tanggal 4 Agustus. Dan yang terakhir ada Ahau yang berulang tahun pada tanggal 6 Agustus. Nah adik-adik, kalian jangan lupa untuk say happy birthday ke mereka ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk menonton online service-nya, kakak mau mengingatkan buat kalian semua untuk jangan lupa menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan juga yang terpenting hati kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, kakak langsung tutup dan enjoy the service. Bye-bye. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Di Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke. Seperti Tante Sherry sudah sharing minggu lalu bahwa orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir dan mereka menuju tanah perjanjian. Demikian juga kita yang sudah menerima Yesus, ya, kita dibebaskan dari hukum dosa, perbudak dosa, oke, dan menuju hidup yang baru. Roh Kudus tinggal di dalam orang yang sudah lahir baru. Kita bisa punya hubungan dengan Roh Kudus setiap hari karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tidak diam saja. Di dalam roh kita, dia itu berbicara, dia itu berkomunikasi dengan roh kita, ya. Jadi inilah yang dikatakan dengan satu persekutuan yang sempurna ketika roh Tuhan berkomunikasi dengan roh kita. Kemudian roh itu akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa itu apa? Jiwa itu yaitu pikiran, emosi, kehendak, ya, itulah jiwa. Ya, orang Kristen yang lemah dalam roh, ya, akan sangat gampang, ya, emosi, ya, akan sangat aktif, ya, pikirannya, keinginan jasmaninya.
Contohnya, gampang marah, ya, ngambekan, ya, mau-maunya sendiri, oke? Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah. Nah, ini contoh orang yang lemah di dalam roh. Untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita perlu punya roh yang kuat. Ya adik-adik ya, untuk hidup dipimpin Roh Allah, kita perlu melatih roh kita, ya, supaya kuat. Contoh di dalam Alkitab itu adalah Yesus sendiri. Yesus punya roh yang kuat. Oke, kenapa bisa dikatakan Yesus punya roh yang kuat? Banyak sekali contohnya. Yesus dicobai oleh si iblis, ya. Kita lihat ceritanya, ya, bagaimana Yesus sudah berpuasa tidak makan 40 hari, dan ketika iblis datang mencobai dia tahu yang benar itu apa, ya, sehingga dia tidak gampang jatuh di dalam tipu muslihat dari si iblis. Oke, cerita mengenai Yesus dicobain ini, mari kita lihat pencobaan di padang gurun, yaitu di Matius 4. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah dia berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu." Yesus berkata kepada si iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini bukti, ya, bahwa Yesus punya roh yang kuat, walaupun tubuhnya pada saat itu enggak makan, ya, mungkin dia lemes tubuhnya, tapi rohnya itu kuat, ya. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Ciri-ciri orang yang rohnya kuat adalah dia mengerti firman Tuhan
dan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi dia tahu bahwa iblis itu sedang mencobai dia. Ya. Nah, adik-adik, roh kita juga butuh makan, ya, sama seperti tubuh kita, ya, itu juga butuh makan. Coba aja adik-adik, kalau tubuh kita tuh tidak makan 1 hari saja, itu pasti akan lemas, ya, lemas, nggak ada tenaganya. Apalagi kalau disuruh cuman makan sayur aja, oke? Nggak makan nasi, nggak makan daging, ya, nggak minum susu, cuma disuruh makan sayur aja, ya, itu juga tubuh kita bisa lemas, oke? Tubuh kita butuh makanan yang seimbang, butuh makanan yang bergizi, oke? Ada nasinya, ada sayurnya, ada daging, ada susu, ya, semuanya dengan porsi yang seimbang, ya, supaya tubuh kita bisa menjadi kuat, ya, dan kita bisa terus bertumbuh, ya, kuat, ya, tubuh menjadi kuat. Begitu juga roh yang kuat datang dari apa yang kita makan. Adik-adik tahu makanan roh kita apa? Ya, makanan roh kita adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sendiri itu ada 2 tipe firman Tuhan, ya. Loh, kok bisa firman Tuhan 2 tipe? Ya, Miss Rona kasih nama firman Tuhannya yang makanannya itu susu, ya, sama yang makanannya itu daging. Nah, isi firman Tuhan yang susu ini, ya, itu isinya adalah yang mengenai yang enak-enak, ya, mengenai janji Tuhan, ya, yang memberi kita kekuatan, ya. Contohnya apa? Ini, engkaulah anakku yang kukasihi, ya, kepadamulah aku berkenan. Ini contoh firman yang menguatkan, ya. Jangan takut, aku Tuhan Allahmu menyertai engkau. Oke, ini juga firman Tuhan yang menguatkan itu, ya. Tapi ada firman Tuhan yang Miss Rona namakan itu daging, ya. Daging itu seperti apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan yang membawa perubahan, ya. Kebenaran firman Tuhan yang membawa perubahan di dalam diri saya. Oke? Perubahan di dalam pikiran saya, ya. Kebenaran yang menunjukkan bagian yang harus diserahkan keluar kepada Tuhan, ya. Perubahan yang bukan karena kita mampu lakukan, bukan, ya, tapi perubahan yang membuat kita itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh,
waktu Miss Rona dulu punya hobi, suka nonton, suka baca buku novel. Nah, tetapi Tuhan berkata, Rona, aku mau memakai kamu untuk memperlebar kerajaanku. Tapi kalau waktumu kamu pakai buat nonton, buat baca buku-buku novel, ya, waktu kamu buat mengenal aku kapan? Waktu kamu mendengar suaraku kapan? Gitu. Nah, saat itu Miss Rona sadar bahwa Miss Rona harus mendahulukan Tuhan, harus memprioritaskan Tuhan. Ya, akhirnya Miss Rona memutuskan untuk mulai membaca Alkitab menjadi prioritas dari Miss Rona. Bagaimana dengan adik-adik? Oke. Kalau Tuhan mau memakai seseorang, tentu Tuhan tidak mau ya orang tersebut lebih suka main game daripada lebih suka firman Tuhan. Nah, di sini kita perlu berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Saya mau ada di dalam tuntunan-Mu. Oke? Saya mau mendahulukan firman-Mu. Oke? Nah, itulah kehidupan kita, berserah kepada Tuhan. Oke? Dan otomatis gamenya itu nanti lama-lama akan hilang. Ya, karena kita dahulukan apa? Dahulukan Tuhan dulu, dahulukan firman-Nya dulu, ya. Dahulukan kehendak Tuhan dulu. Ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, berikutnya untuk kita kuat di dalam roh, ya, kita butuh doa. Ya. Doa dalam roh, ya. Setiap adik-adik yang sudah lahir baru, ya, sudah menerima Yesus, ya, ada satu tahapan lagi, ya. Adik-adik, ketika adik-adik dibaptis Roh Kudus, ya, itu akan ada tanda berbahasa lidah, ya. Jadi doa dalam roh itu yaitu doa dengan bahasa roh, ya. Jadi setiap adik-adik, ya, yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, pakai ya bahasa rohnya di dalam berdoa. Oke? Doa, memuji, menyembah Tuhan. Oke? Praise and worship. Oke? Ya, banyak menyembah Tuhan. Nyanyikan lagu sesering mungkin, ya, yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, ya, lagu-lagu penyembahan. Oke? Inginkan untuk terus mengalami hadirat Tuhan. Oke? Ya, kalau kita ada, ya, pada saat-saat seperti itu, akan gampang, ya, bagi kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Akan gampang, ya, akan mudah bagi kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya.
Jadi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hai Little Disciples. Halo teman-teman semua. Hari ini kita kembali lagi di activity minggu ini. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Miss Rona. Nah, adik-adik masih ingat gak tadi Miss Rona bagikan mengenai apa? Coba adik-adik tulis di kolom live chat. Mengenai apa ya? Oh ya, tadi Miss Rona membagikan mengenai hidup dipimpin sama Roh Allah, ya kan? Ya, benar. Nah, pasti adik-adik udah catat kan apa yang tadi disampaikan sama Miss Rona? Adik-adik belajar sesuatu? Pastinya. Dan pastinya adik-adik sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan di minggu ini kan? Oke, kalau begitu jangan disimpan dulu ya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Sudah siap? Nah, pastinya siap. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Tadi adik-adik sudah mendengarkan mengenai hidup dipimpin Roh Allah. Tapi kakak mau nanya nih, menurut adik-adik, apa sih hidup dipimpin Roh Allah itu? Apa sih hidup dipimpin oleh Roh Allah itu? Nomor 2. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Allah? Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Allah? Nomor 3. Sebutkan ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sebutkan ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, itu saja adik-adik pertanyaan di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor dari Cek Kerin. Oke, jangan lupa Cek Kerin, bukan Cek Mary lagi. Oke, see you next week. Bye. Hai adik-adik Little Disciples. Siapa saja yang sudah pada siap untuk membuat activity di minggu ini? Kira-kira bahan-bahan apa saja ya yang adik-adik perlukan dalam membuat activity hari ini? Langsung saja ya kakak sebutkan. Dimulai dari bahan yang pertama, yaitu ada kertas HVS. Yang kedua ada pensil warna. Selanjutnya ada spidol, pensil, dan juga penghapus. Dan yang terakhir ada gunting dan juga lem. Nah, karena bahan-bahan kita sudah lengkap, langsung saja yuk kita mulai membuat activity hari ini. Tahap pertama, adik-adik ambil kertas HVS yang sudah adik-adik siapkan. Kemudian adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu adik-adik gunting kertas HVS-nya sehingga terdapat 2 kertas HVS. Kemudian adik-adik bisa menggambar satu bagian kertas HVS menjadi seperti gambar pada video. Untuk kertas HVS di bagian selanjutnya, adik-adik bisa menggambar lingkaran seperti pada video. Yuk kita gunting lingkarannya. Setelah kita gunting, maka hasilnya akan seperti yang ada pada video. Selanjutnya, karena sudah selesai disiapkan, kita lanjut kepada proses pewarnaan. Adik-adik bisa beri warna seperti yang ada pada video ya. Selanjutnya, kita lem lingkarannya sehingga menyatu dengan gambar yang sudah adik-adik buat. Setelah itu, kita buat hiasan-hiasan lainnya pada gambar adik-adik dan juga jangan lupa tambahkan tulisan seperti yang ada pada video. Nah, activity di minggu ini sudah selesai kita buat. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengumpulkan activity hari ini ke Kak Kerin. Sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye!
Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik itu Apple, siapa nih yang udah gak sabar buat dengerin ayat hafalan kita nih? Ayo, siapa yang udah sabar? Oke, tapi sebelum itu, gimana kabar adik-adik semuanya? Baik-baik toh? Oke, mantap adik-adik. Adik-adik itu Apple, Koko pengen nyampein sesuatu buat adik-adik sebelum kita mulai ayat hafalan kita. Adik-adik semua tahu nggak? Waktu kita merasa bersalah, kita merasa berdosa karena hasutan dari si jahat atau si iblis, Tuhan kasih kita senjata loh adik-adik, buat kita melindungi diri kita dari hasutan si iblis adik-adik. Waktu kita merasa nggak layak, waktu kita merasa tertuduh, Tuhan kasih kita senjata adik-adik supaya kita bisa melawan balik kuasa dari si jahat itu adik-adik. Adik-adik mau tahu apa? Oke, aku kasih tahu ya. Ini dia. Inilah adik-adik semuanya, senjata yang Tuhan kasih pada kita untuk melawan si iblis. Ada baju zirah, ada perisai, ada kasut, ada ikat pinggang, ada helm, dan juga ada pedang adik-adik. Nah adik-adik, tapi untuk versi kita nih adik-adik, beda adik-adik. Kita nggak perang secara fisik adik-adik. Senjata kita nggak kelihatan adik-adik. Hah? Gimana kok maksudnya? Jadi kok bahas satu-satu ya. Oke adik-adik semuanya. Jadi yang pertama, di sini kita punya kasut. Kasut di sini melambangkan tentang Injil Damai Sejahtera adik-adik. Nah, terus selanjutnya kita ada ikat pinggang. Ikat pinggang di sini menceritakan atau melambangkan tentang kebenaran adik-adik. Terus kita punya baju zirah. Baju zirah di sini melambangkan tentang keadilan adik-adik. Nah, terus ada ketopong atau helm yang melambangkan tentang keselamatan. Terus ada perisai adik-adik. Perisai di sini melambangkan tentang iman kita. Terus ada pedang roh atau melambangkan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik semuanya, inilah keenam senjata yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua adik-adik, supaya kita nggak kalah dan kita nggak jatuh adik-adik ke dalam hasutannya si iblis adik-adik, supaya kita bisa tetap berjalan dengan berpegang teguh dengan firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, ngomong-ngomong soal firman Tuhan adik-adik, ayat firman Tuhan kita pada hari ini adalah Roma 8 ayat 14. Yuk hafalin bareng-bareng. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oke adik-adik kita samples, dari ayat firman Tuhan ini kita dapat belajar ya adik-adik, bahwa waktu kita menyerahkan hidup kita dan menjadi anak Allah adik-adik, kita dipimpin atau hidup kita semuanya dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah adik-adik. Kita tidak lagi di bawah hukum dosa atau hukum maut adik-adik. Kita sudah dilepaskan dan dibebaskan adik-adik dari hukum maut itu adik-adik. Hukum maut atau dosa sudah tidak berlaku lagi atas kita semua adik-adik, karena kita sudah dilayakkan dan dibenarkan di hadapan Allah adik-adik. Oke adik-adik, itu saya pause. Itulah firman Tuhan kita buat hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat, ditanam baik-baik dalam hati dan pikiran adik-adik semuanya. Terus direkam, terus dikirim deh. Oke, seperti biasa adik-adik. Oke, bye-bye. See you next time adik-adik. God bless you. Hai adik-adik Little Disciples. Gimana online service hari ini? Pastinya sangat membangun adik-adik semuanya kan? Nah adik-adik, kakak punya pengumuman buat adik-adik semuanya. Pengumuman yang pertama yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik
dan domisili di mana adik-adik berada ya. Dan usahakan untuk absensi tepat waktu. Jangan lupa ibadahnya juga diikutin ya adik-adik, dari awal hingga akhir. Yang kedua, yaitu karena adik-adik mengikuti ibadah online dari awal hingga akhir, pastinya adik-adik lihat dong, ada activity yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Nah adik-adik yang mau mengumpulkan activity yang sudah adik-adik kerjakan, bisa langsung segera menghubungi Kak Kerin. Dan pengumuman yang ketiga, serta yang terakhir yaitu ada doa revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kakak tutup ya adik-adik online service hari ini, karena pengumumannya sudah semua kakak bawakan. Sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.